Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kali ini akan diceritakan tentang wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai anugerah dan nikmat, kenabian atau kerasulan, kerajaan, harta kekayaan yang berlimpah. Dia juga mampu menaklukkan hewan-hewan dan menjadi pasukan di kerajaannya. Dan banyak lagi nikmat yang diperoleh oleh Nabi Sulaiman. Dan dia berhasil membawa Ratu Bilqis dan kerajaannya masuk Islam, beriman kepada Allah karena dakwah Nabi Sulaiman. Tetapi sehebat apapun manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasinya dengan usia. Dan Nabi Sulaiman meninggal dunia pada usia yang masih muda, usia 52 tahun. Beliau meninggal dunia pada tahun 923 sebelum Masehi. Tetapi kematian Nabi Sulaiman berbeda dengan yang lain, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Artinya, maka tatkala kami Allah telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Sulaiman ketika telah dekat ajalnya, ia duduk di atas singgasananya, bertelekan di atas tongkatnya. Tongkatnya menopang badannya. Di waktu itulah Sulaiman meninggal dunia. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia sudah meninggal. Baik pengawal-pengawalnya, penghuni istana, maupun jin-jin yang selalu bekerja keras melaksanakan perintahnya. Baru setelah dia jatuh tersungkur, setelah badannya ambruk karena tongkatnya sudah dimakan rayap, tidak dapat menahan lagi beratnya badan Nabi Sulaiman, maka tongkat itu kemudian patah. Dan dengan patahnya tongkat, maka ambruklah badan Nabi Sulaiman yang memang sudah tidak bernyawa lagi. Ketika itu barulah orang sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Demikian pula jin-jin yang tetap bekerja keras melaksanakan perintahnya. Di waktu itulah mereka mengakui kelemahan mereka. Karena tidak dapat mengetahui bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Kalau mereka tahu, para jin itu tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, tentulah mereka tidak akan tetap bekerja tersiksa karena kerja keras. Karena mereka hanya diperintahkan Allah taat dan patuh kepada Nabi Sulaiman saja, dan tidak kepada semua pembesar-pembesar di istananya. Allah tidak menerangkan dalam ayat ini
berapa lama Sulaiman bertelekan di atas tongkatnya setelah mulai sakaratul maut menjemputnya sampai tongkatnya itu patah dan kemudian Nabi Sulaiman terjatuh. Ada di antara mufassirin yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertelekan di atas tongkatnya sampai ia mati selama 1 tahun. Mereka mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam telah mulai membangun Baitul Maqdis, tetapi tidak dapat menyelesaikan pembangunannya itu. Tatkala sudah dekat ajalnya, Nabi Daud berwasiat kepada Nabi Sulaiman supaya menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis itu. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin-jin yang tunduk di bawah kekuasaannya supaya menyelesaikan bangunan itu. Tatkala Sulaiman merasa ajalnya sudah dekat pula, dia ingin menyembunyikan kematiannya kepada jin-jin yang bekerja keras menyelesaikan bangunan itu. Lalu Nabi Sulaiman bertelekan di atas tongkatnya agar kalau ia mati orang menyangkanya ia masih hidup karena masih duduk bertelekan di atas tongkatnya. Akhirnya tongkatnya itu dimakan rayap, kemudian rapuh dan akhirnya patah. Di waktu itu barulah diketahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka karena ingin mengetahui berapa lama Sulaiman alaihissalam bertelekan di atas tongkat itu setelah ia meninggal, mereka kemudian mengambil sisa tongkat dan memasukkan aneh-aneh atau rayap ke dalamnya. Ternyata rayap itu dalam sehari semalam hanya memakan sebagian kecil saja dari tongkat itu. Setelah mereka perhitungkan, ternyata rayap baru merusak tongkat itu dalam masa 1 tahun. Tetapi sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Sulaiman bertelekan di atas tongkatnya sampai ia meninggal tidak dalam waktu yang lama. Memang tongkat itu telah lama dimakan rayap tanpa diketahui oleh Sulaiman. Dan di waktu Sulaiman bertelekan di atas tongkat, ketika ajalnya sampai, tongkat itu sudah dalam keadaan lapuk juga. Tidak mungkin seorang raja akan dibiarkan saja oleh keluarga dan pengawalnya tanpa makan dan minum, tanpa menanyakan kepadanya beberapa hal yang penting yang harus diketahui pendapatnya. Mana yang benar di antara kedua pendapat ini tidak dapat kita ketahui, karena mengenai kisah-kisah para nabi banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, karena mereka diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Sulaiman bertelekan hanya sebentar saja lalu ia rubuh tersungkur, tentulah para jin tidak akan menyesal demikian hebatnya, karena mereka telah terlanjur bekerja keras menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis itu. Masya Allah. Yang saya bayangkan betapa Nabi Sulaiman meninggal dunia, wafat dalam keadaan yang tidak berubah ketika sakaratul maut menimpa dirinya. Artinya ketika ia sedang duduk dan memegang tongkat itu, menahan badannya dengan tongkat, kemudian datang sakaratul maut, ia tidak berubah. Saya berpikir sakaratul maut tidak menjadikan dirinya sakit, kemudian ia sampai terjatuh. Ia tetap memegang tongkat itu, menahan badannya dengan tongkat itu, dan baru ambruk setelah tongkat itu dimakan rayap, rapuh, dan kemudian patah.
Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian Nabi Sulaiman yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.